Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial yang akan menjelaskan cara mudah membuat jurnal penyesuaian atau adjusting entries untuk beban dibayar di muka atau prepaid expense. Beban dibayar di muka atau prepaid expense yaitu beban yang sudah dibayar perusahaan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan karena mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam pencatatan beban dibayar di muka, yaitu ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan neraca atau harta, lalu yang kedua yaitu pendekatan laba rugi atau beban. Kita akan membahas kedua pendekatan ini untuk cara mudah membuat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, kita masuk pendekatan neraca atau harta, yaitu pada saat membayar, pencatatan dilakukan dengan mendebit akun beban dibayar di muka dan mengkredit kas. Jadi pada saat kita membayar biaya, dilakukan pencatatannya dengan mencatat ke dalam akun beban dibayar di muka. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soalnya. Di sini tanggal 1 Agustus tahun 2021 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp14.400.000. Jika menggunakan pendekatan neraca, maka diminta yaitu membuat jurnal umum pada saat terjadinya transaksi tanggal 1 Agustus tahun 2021 dan membuat jurnal penyesuaian di 31 Desember tahun 2021. Dari contoh soal ini akan kita bahas bagaimana jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya. Jadi untuk mengingatkan kita, di sini ada pembayaran premi asuransi. Apabila kita menggunakan pendekatan neraca, tadi pengertiannya, pendekatan neraca pada saat membayar, pencatatan dilakukan dengan mendebit akun beban dibayar di muka. Di sini beban yang akan dibayar yaitu premi asuransi. Jadi akan dicatat beban dibayar di muka di debit dan mengkreditkan kas pada saat pembayaran di tanggal 1 Agustus. Sehingga jurnal yang kita buat di tanggal 1 Agustus yaitu asuransi dibayar di muka di sebelah debit karena dia merupakan pembayaran premi asuransi. Maka beban ini akan menjadi asuransi. Asuransi dibayar di muka. Jadi ini cara mudahnya kita membuat jurnal umum apabila pembayaran premi asuransi dicatat ke dalam pendekatan neraca. Kenapa dinamakan pendekatan neraca? Karena beban dibayar di muka ini masuk ke dalam akun neraca. Jadi kalau kita mencatatnya ke dalam beban dibayar di muka, maka ini namanya masuk ke dalam pendekatan neraca. Sehingga jurnalnya di tanggal 1 Agustus, asuransi dibayar di muka di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Yaitu sesuai dengan transaksinya sebesar Rp14.400.000. Lalu bagaimana untuk jurnal penyesuaiannya? Kita lihat di sini. Yang kedua untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Tadi sebelumnya di tanggal 1 Agustus kita sudah mencatatnya sebagai pendekatan neraca yaitu asuransi dibayar di muka di sebelah debit. Maka untuk membuat jurnal penyesuaiannya per 31 Desember karena di dalam jurnal umum sudah dicatat ke dalam
asuransi dibayar di muka di sebelah debit, sehingga di jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember tahun 2021, asuransi dibayar di muka pindah ke sebelah kredit. Jadi ini bisa terlihat, awalnya di jurnal umum kita catat di sebelah debit, sedangkan di jurnal penyesuaiannya pindah ke sebelah kredit. Dan di sebelah debitnya yaitu beban asuransi. Jadi jurnal penyesuaiannya beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di sebelah kredit. Jadi ini sangat mudah sekali. Kalau kita mencatat menggunakan pendekatan neraca, maka pada saat terjadinya transaksi kita menggunakan akun neraca untuk biaya. Biaya dibayar di muka namanya. Lalu apabila untuk membuat jurnal penyesuaiannya, maka dicatat ke dalam asuransi dibayar di mukanya pindah ke sebelah kredit. Jumlahnya sebesar 6 juta. Dari mana 6 juta? Kita lihat perhitungannya. Yaitu jumlah yang telah menjadi beban sama dengan yang telah dipakai atau jatuh tempo. Jadi apabila di jurnal penyesuaiannya beban asuransi di sebelah debit dan asuransi dibayar di muka di sebelah kredit, maka angkanya kita lihat bebannya ini. Beban asuransi di sebelah debit berarti yang kita gunakan angkanya yang telah terpakai atau sudah menjadi beban. Yang telah terpakai atau yang telah menjadi beban yaitu dimulai dari 1 Agustus sampai dengan akhir tahun 31 Desember, ini 5 bulan. Jadi yang telah terpakai yaitu 5 bulan. 5 bulan untuk 1 tahunnya yaitu dibayarnya 14.400.000. Maka 14.400.000 dibagi 12 untuk 1 tahun 12 bulan. Maka per bulannya sebesar Rp1.200.000. Sedangkan yang menjadi beban yaitu 5 bulan. Maka 5 bulan dikali per bulannya 1.200.000 sehingga didapatlah 6 juta rupiah. Atau perhitungan ini juga bisa dengan cara 5/12 yaitu 5 bulan yang telah menjadi beban dibagi 12 karena untuk 1 tahun, pembayaran 1 tahun dikali jumlah pembayarannya sebanyak Rp14.400.000. Maka didapatlah beban asuransinya sebesar 6 juta yang telah terpakai. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Yang kedua, menggunakan pendekatan laba rugi atau beban. Pendekatan laba rugi atau beban yaitu di sini maksudnya pada saat membayar pencatatan dilakukan dengan mendebit beban dan mengkredit kas. Jadi apabila kita menggunakan pendekatan laba rugi, maka yang dibuat jurnal pada saat terjadinya transaksi yang didebit beban. Kita lihat contoh soalnya. Tanggal 1 Agustus tahun 2021 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp14.400.000. Jika menggunakan pendekatan laba rugi, yang diminta membuat jurnal umum dan membuat jurnal penyesuaiannya. Ini sama ya soalnya seperti tadi, tetapi kita menggunakan pendekatan laba rugi. Maka pembahasannya di sini ada soalnya, lalu kita ingatkan lagi, pendekatan laba rugi itu apa? Pendekatan laba rugi itu pada saat membayar, pencatatan dilakukan dengan mendebit beban. Jadi di sini dimintanya pendekatan laba rugi dan mengkredit akun kas. Maka jurnalnya sesuai dengan yang diminta, kita jurnal di tanggal 1 Agustus pada saat membayar, pencatatan dilakukan dengan mendebit beban karena ini premi asuransi, maka kita catat beban asuransi di debit dan kas di sebelah kredit.
masing-masing Rp14.400.000. Kenapa dinamakan pendekatan laba rugi? Karena beban asuransi termasuk ke dalam akun laba rugi. Jadi beban ini termasuk ke dalam akun laba rugi. Sehingga dinamakanlah pendekatan laba rugi. Lalu untuk yang kedua, bagaimana untuk jurnal penyesuaiannya? Kita lihat. Tadi sebelumnya kita sudah menjurnal beban asuransi di debit dan kas di sebelah kredit. Maka untuk jurnal penyesuaiannya, kalau di dalam jurnal umum beban asuransi sudah ada di sebelah debit, maka untuk jurnal penyesuaiannya, kita buat beban asuransi ini yang awalnya di debit, kita pindahkan ke sebelah kredit. Maka yang di debitnya namanya asuransi dibayar di muka. Jadi jurnal penyesuaiannya, asuransi dibayar di muka di debit dan beban asuransi di sebelah kredit. Jumlahnya sebesar Rp8.400.000. Dari mana Rp8.400.000 ini? Kita lihat penyelesaiannya, yaitu asuransi dibayar di muka di sebelah debit. Sehingga maksudnya ini, asuransi dibayar di muka di sebelah debit di jurnal penyesuaian, maka yang kita hitung yaitu jumlah yang belum menjadi beban atau yang belum terpakai. Yang belum terpakai di sini yaitu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Juli, ada 7 bulan. Yang sudah terpakai yaitu dimulai dari 1 Agustus sampai dengan 31 Desember. Itu 5 bulan, sehingga yang belum terpakai 7 bulan. 7 bulan untuk perhitungannya 14.400.000 dibagi 12, maka didapatlah Rp1.200.000 per bulan. Maka Rp1.200.000 ini kita kalikan 7, yaitu yang belum terpakai. 7, maka didapatlah Rp8.400.000, atau juga bisa perhitungannya 7 dibagi 12 dikali Rp14.400.000. Jadi inilah cara pencatatan jurnal penyesuaian yang mudah diingat apabila menggunakan metode laba rugi dan metode neraca. Itulah tadi cara mudah membuat jurnal penyesuaian beban dibayar di muka dengan menggunakan metode pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.